Mengenang 75 tahun peristiwa 7 Juni 1946, sejarah yang mulai terlupakan. Peristiwa pada hari Jumat, malam Sabtu tanggal 7 bulan Juli tahun 1946 merupakan salah satu peristiwa bersejarah penting bagi Lombok Timur, khususnya bagi Desa Lendang Nangka, serta bangsa Indonesia pada umumnya. Di mana pada tanggal tersebut terjadi sebuah gerakan dari berbagai laskar pejuang dan pemuda yang berasal dari berbagai desa dan distrik yang ada di Lombok Timur, yang kemudian disebut dengan pasukan induk, untuk menyerang markas Nica yang bermarkas di Tangsi Semut Merah, Kota Selong, yang kemudian tempat tersebut dikenal dengan nama Gedung Juang 45 Lombok Timur dan berganti nama menjadi Gedung Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur pada 2017. Pertempuran tersebut bertujuan untuk membebaskan para pejuang yang sebelumnya ditahan oleh pihak Nica sebagai tahanan politik, dan sekaligus untuk mengusir pasukan Nica sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru berumur jagung pada saat itu. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri baru terdengar di daerah Lombok sekitar awal bulan September 1945, yang disusul dengan pengibaran bendera merah putih di lapangan pacuan kuda yang sekarang menjadi lapangan nasional Kota Selong yang dihadiri ribuan masyarakat. Sejarah singkatnya, pada awal bulan Desember 1945, pihak Jepang dengan alasan keamanan berusaha kembali mengambil alih pemerintahan Lombok Timur serta wilayah-wilayah lain di Pulau Lombok yang sebelumnya pemerintahan diisi oleh warga pribumi sendiri. Namun kepala daerah Lombok Timur pada waktu itu dengan berbagai cara membujuk pemerintahan di Lombok Timur untuk tidak mau menyerah. Upaya dari Mami Fadlallah selaku kepala daerah Lombok itu pun didukung oleh para pemimpin KNI atau Komite Nasional Indonesia dan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang ada di Lombok Timur. Kondisi pemerintahan di Pulau Lombok pada saat itu masuk dalam wilayah Sunda kecil yang dipimpin oleh Gubernur Mr. Puja. Pada tanggal 5 Desember 1945, para pejuang sepulau Lombok bersama staf pemerintahan daerah Lombok yang pro terhadap perjuangan mengadakan pertemuan rahasia yang bertempat di Desa Tengah, Montong Baan, Kedistrikan Kopang. Pertemuan tersebut bertujuan dalam menyikapi tindakan Jepang yang berusaha mengambil alih pemerintahan di Lombok. Pada tanggal 17 Januari 1946, terjadi sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Match Vertun di Lombok Timur. Para pemuda BKR dan laskar rakyat dari berbagai kedistrikan berbaris dengan senjata lengkap berupa bambu runcing dan senapan hasil rampasan dari pihak penjajah. Para pejuang dan rakyat berjalan menuju ke Kota Selong dan mengadakan rapat umum di lapangan pacuan kuda Selong. Kemudian disusul penyerbuan terhadap 2 rumah yang berada di bagian selatan Kota Selong yang disinyalir sebagai mata-mata dari pihak penjajah. Pada tanggal 18 Maret 1946, pasukan Inggris mengatasnamakan diri sebagai pasukan sekutu yang bertugas untuk melucuti Jepang di Indonesia mendarat di Lombok melalui Lembar. Kemudian tanggal 19 Maret 1946, Peter Kumen, pimpinan sekutu mengadakan rapat di Mataram dan menyatakan pemerintahan di Lombok diambil alih oleh sekutu. Keputusan itu pun ditolak mentah-mentah oleh para pimpinan pejuang bersama rakyat yang ada atas respon dari para pejuang tersebut. Kemudian oleh pihak sekutu dilakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin dari KNI, BKR, DMI, dan lain-lain yang ada di Mataram. Dan disusul penangkapan para pimpinan pejuang di Lombok Timur, Lombok Tengah. Para pejuang yang ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara sebagai tahanan politik. Tanggal 27 Maret 1946, pasukan Nica mendarat di Lombok Timur melalui pelabuhan Lombok dan kembali mengibarkan bendera Belanda. Kemudian tanggal 11 Mei 1946 dilakukan pertemuan yang berlangsung di kediaman Mami Muhammad di Mas Bage dan dihadiri oleh para tokoh-tokoh pejuang seperti Mami Muhammad, Haji Jumhur Hakim, Muhasim, Mas Sumijan, Raden Sukro, dan Lalu Sahab. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan di antaranya: 1. Mengusahakan pembebasan tokoh-tokoh pejuang yang ditangkap oleh pihak Nica. 2.
Kesepakatan untuk menghimpun kekuatan dan mengadakan perlawanan terhadap Nica. 3. Membentuk Badan Perjuangan Rakyat Indonesia atau BPRI. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1946 terjadi pertemuan di kediaman Haji Misbah, Kepala Desa Masbage. Said Saleh sebagai salah satu tokoh pimpinan pejuang yang hadir pada saat itu mendesak agar secepatnya kekuatan yang telah dihimpun untuk segera melakukan serangan terhadap Nica. Pada akhir bulan Mei 1946, Laskar Banteng Hitam mengadakan pengibaran bendera merah putih di depan SD Dwi Sempurna serta di kawasan Pasar Hewan Masbage. Selain itu, para anggota Laskar juga memasang spanduk atau plakat tersebut sebagai ancaman terhadap pasukan Nica yang tertulis, "Kepada saudara-saudara Putra Sasak disampaikan ucapan terima kasih atas sambutan saudara-saudara. Kepada saudara Putra Indonesia, suku Ambon, insyaallah akan panggilan Ibu Pertiwi. Kepada bangsa asing terutama Tionghoa, jangan menghalangi perjuangan suci kami. Ketahuilah, pimpinan-pimpinan RI sedang mengadakan perundingan dengan Van Mook, pimpinan Nica, Jawa, Madura, Sumatera sudah diserahkan kecuali Borneo, Celebes, Kepulauan Maluku, Nubia, Kepulauan Sunda Kecil sedang dalam penyelesaian. Ketahuilah, Banteng Hitam sudah lama bersarang di Pulau Lombok. Tunggu tanggal mainnya." Kemudian pada keesokan harinya, plakat tersebut dihujani peluru oleh pasukan Nica. Rakyat diperalat untuk antipati kepada Banteng Hitam. Bukti berhasilnya hasutan Nica itu dengan muncul plakat di salah satu rumah potong hewan di Kopang yang berbunyi, "Hai Banteng Hitam, tunjukkan hidungmu. Rumah potong hewan sudah sedia. Pisau sudah tajam. Akan kami babat kamu menjadi lawar." Plakat tersebut kemudian dibalas kembali oleh pemuda Kopang dengan tulisan, "Sekali merdeka, tetap merdeka. Hidup merdeka atau mati." Plakat balasan tersebut dipasang pada tembok Masjid Pengoros. Gertakan dari para pejuang itu pun memicu Nica untuk mengawasi distrik Masbage lebih ketat. Pada tanggal 2 Juni 1946, dengan melalui kontak pribadi oleh para tokoh-tokoh pejuang dan pimpinan-pimpinan Laskar, hari itu disepakati untuk dilakukan penyerangan terhadap pasukan Nica yang bermarkas di kota Slong. Namun rencana itu bocor dan diketahui pihak Nica sehingga dilakukan kembali penangkapan oleh Nica terhadap pemuda-pemuda di Slong, Pancor, Masbage, Pringgasela, dan tempat-tempat lainnya yang dicurigai. Beberapa pemuda dan tokoh-tokoh yang tidak tertangkap kemudian mengadakan kontak satu sama lain dengan sangat ketat dan hati-hati untuk merancang penyerbuan selanjutnya. Kemudian pada tanggal 6 bulan Juni 1946 terjadi pertemuan di kediaman Haji Muhammad di Pringgasela. Hadir pada saat itu juga yakni Sayyid Saleh, Haji Jumhur Hakim dari Lendang Nangka, Muhammad Syah dan Maidin dari Selong, Sayyid Salim dari Tebaban, Ahmad Raisyah dari Anjani, dan lain-lain. Dari hasil informasi yang berhasil dikumpulkan serta perundingan para tokoh pejuang tersebut, disepakati bahwa penyerbuan ke markas Nica akan dilakukan pada tanggal 7 Juni serta dilakukan pada malam hari, dan pada saat itu juga Said Saleh dibantu Haji Jumhur Hakim bergerak menuju ke Lenet dan Kalijaga untuk menghimpun laskar yang akan bergabung dengan laskar Sayyid Saleh di Pringgasela. Kemudian pada tanggal 7 Juni 1946 sekitar pukul 18:00, pasukan-pasukan dari arah timur yakni dari Pringgasela yang terdiri dari laskar-laskar Basmi pimpinan Said Saleh tiba di desa Lendang Nangka guna untuk bergabung bersama para pasukan Laskar Banteng Hitam pimpinan Haji Jumhur Hakim dan para tokoh pejuang serta pemuda yang ada di Lendang Nangka seperti Haji Muhammad Tuhur, Haji Lalu Darwita, Haji Lalu Agus Salim, Haji Lalu Adenan yang merupakan kepala desa Lendang Nangka saat itu, serta dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang lainnya. Gerakan ini pula mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat di desa Lendang Nangka pada saat itu, dan tidak sedikit dari mereka yang bergabung dengan Laskar Banteng Hitam dan ikut dalam perjuangan. Kemudian para pasukan yang sudah terkumpul tersebut dibentuk menjadi satu pasukan yang dikenal dengan nama Pasukan Induk, yang terdiri dari seluruh gabungan pasukan pejuang dan laskar-laskar dari berbagai desa. Sehingga sampai saat ini, jalan menuju ke arah timur dari desa Lendang Nangka yang merupakan jalur kedatangan dari pasukan laskar tersebut di desa Lendang Nangka diabadikan menjadi nama jalan, Jalan Laskar Lendang Nangka. Setelah tergabung
Pasukan ini kemudian dari Lendang Nangka bergerak menuju ke arah selatan, yakni menuju desa Danger dan singgah di Masjid Al-Ittihad, desa Danger, untuk berunding. Pada saat itu bergabung pula pasukan dari Kumbung dan desa Danger. Jalan yang dilalui oleh pasukan induk dari Lendang Nangka menuju ke arah selatan itu pun diabadikan dengan nama jalan lintas gerilya Lendang Nangka dan jalan lintas laskar desa Danger. Dari desa Danger kemudian para pasukan yang sudah terbentuk sebagai pasukan induk ini bergerak secara cepat dan bergerilya melalui Lindang Keseu, Rumeneng, menuju ke arah timur Pok Motong dan Pok Pampang. Di sana bergabung pula laskar dari Dasan Lekong, pimpinan Lalu Muhdar. Kemudian pasukan bergerak menuju Pancor Manis, selanjutnya ke arah timur menuju pertigaan Denggen, dan ke utara menuju Batu Belek. Dari Batu Belek pasukan bergerak ke arah timur menuju desa Ketangga, melewati Gunung Kembar, dan akhirnya tiba di desa Bumbasaru atau Embung Sari untuk kembali mengatur dan memantapkan strategi penyerbuan di sana. Pada saat itu pula tiba pasukan pejuang rakyat yang dipimpin Haji Muhammad Faisal untuk bergabung dengan pasukan induk. Setelah strategi disepakati, pasukan kemudian langsung bergerak menuju ke Tangsi Gajah Merah di Kota Selong yang merupakan markas dari pasukan Nica. Sekitar pukul 00:30, pasukan pertama yang sudah terbagi dalam strategi tiba dari arah selatan markas Nica, dan meletuslah pertempuran pada malam itu diiringi dengan teriakan takbir, Allahu Akbar. Disusul dengan pasukan dari arah lain dan berhasil masuk sampai ke dalam halaman markas pasukan Nica. Pasukan induk yang sebagian besar hanya menggunakan bambu runcing sebagai senjata mendapat perlawanan yang cukup sengit dari pasukan Nica yang terkejut dengan serangan tiba-tiba tersebut. Hanya beberapa dari para pimpinan pejuang yang menggunakan senapan, hasil rampasan dari pihak musuh. Letusan-letusan senjata disusul cahaya lampu kendaraan dari pihak musuh yang menyoroti para pejuang membuat para pejuang terdesak dan mundur secara teratur. Dalam pertempuran tersebut gugur 3 orang tokoh pejuang sebagai syuhada bangsa, yakni Sayyid Saleh, pimpinan Laskar Basmi dari Pringgasela, Haji Muhammad Faisal, pimpinan pejuang rakyat dari Pancor, dan Abdullah. Ketiga jenazah dari para syuhada bangsa tersebut tergeletak di depan halaman markas Nica, sehingga tidak memungkinkan para pasukan yang tersisa untuk mengambil jenazah-jenazah dari para pejuang yang gugur tersebut pada saat itu juga. Sementara di pihak Nica, sejumlah 8 orang yang tewas malam itu secara rahasia. Semua tentara Nica yang tewas ini diangkat dan dikuburkan di Mataram. Keesokan harinya atas arahan Maulana Syekh Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, para santri yang belajar di Madrasah MUI Pancor Bermi datang ke lokasi itu dan mengangkat jenazah para pejuang yang gugur tersebut, lalu kemudian dimakamkan secara syahid di Kota Selong. Selain terdiri dari pasukan laskar-laskar yang terbentuk, perlawanan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga muncul dari berbagai pemuka agama yang ada di Lombok Timur seperti Maulana Syekh Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid Pancor, Tuan Guru Haji Faisal Pancor, Tuan Guru Haji Muhammad dari Pringgasela, Tuan Guru Haji Mahsun dari Masbage, Tuan Guru Haji Haris dari Poh Gading, Tuan Guru Haji Zainuddin Al-Syad dari Mamban, Tuan Guru Haji Jalil dari Terara, dan Tuan Guru Haji Umar dari Kelawi. Sedangkan dari kalangan wanita, gerakan perjuangan masih terbatas pada kaum ibu-ibu di Kota Selong yang dipelopori oleh Nyonya Selamat Suryatin, Nyonya Suketjo, serta Nyonya Fatimah Padang, dan lain-lain. Peran dari mereka adalah mengumpulkan dana dan harta dari berbagai pihak untuk membantu para pejuang serta rakyat Lombok Timur yang pada waktu itu dilanda musim pacaklik. Di samping itu juga, sikap dan peranan para pemuka masyarakat, utamanya para pamong desa, sangat berperan dalam gerakan-gerakan perjuangan yang terjadi. Akhirnya, sejak pertempuran itu, Nica menghasut rakyat untuk berdemonstrasi keliling Kota Selong untuk memojokkan pejuang-pejuang. Banyak pejuang dari sekitar Pringgabaya, Masbage, Lendang Nangka, Lenek, Tebaban, Gapuk, Rumbu, Lepak, Rarang, dan Dasan Lakong ditahan di penjara Selong, dan sebagiannya lagi dikirim ke penjara Denpasar dan Ambon. Keadaan seperti ini berlangsung sampai penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Bersamaan dengan itu pula masyarakat Lombok Timur menyambut hidup baru yang bebas dari penjajahan. Semoga seluruh para pejuang yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya ditempatkan di surga bersama para syuhada. Amin.
Haji Muhammad Faisal, pimpinan pejuang rakyat dari Pancor, dan Abdullah, ketiga jenazah dari para syuhada bangsa tersebut tergeletak di depan halaman markas Nica, sehingga tidak memungkinkan para pasukan yang tersisa untuk mengambil jenazah-jenazah dari para pejuang yang gugur tersebut pada saat itu juga. Sementara di pihak Nica, sejumlah 8 orang yang tewas malam itu secara rahasia, semua tentara Nica yang tewas ini diangkat dan dikuburkan di Mataram. Keesokan harinya atas arahan Maulana Syekh Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid, para santri yang belajar di Madrasah NW Pancor Bermi datang ke lokasi itu dan mengangkat jenazah para pejuang yang gugur tersebut, lalu kemudian dimakamkan secara syahid di kota Selong.